Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari dengan nikmat itu di bulan Ramadan ini kita berusaha memaksimalkan amalan-amalan yang disunahkan di bulan Ramadan ini. Ini ada 17 amalan di bulan Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada 17 amalan di bulan Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja amalan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah? Yang jelas yang pertama adalah sholat atau ibadah malam, ya, termasuk diantaranya sholat tarawih. Jadi kita berusaha tidak melewatkan amalan rutinitas sholat malam di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amalan fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan satu amalan fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan 7 amalan fardu pada bulan lain. Dan ibadah amalan ini bisa dengan sholat tahajud yang dilakukan dengan sepertiga malam atau sholat tarawih yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah berpuasa bagi yang mampu dan kewajiban. Pada bulan Ramadan ini, puasa merupakan ibadah yang wajib yang harus dilakukan oleh kaum muslimin yang mampu. Dan setiap amalan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya. Jadi puasa ini istimewa banget. Jadi untuk membahas amalan bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan. Jadi puasa dengan penuh keimanan ini maknanya pun sangat dalam sekali. Karena menurut saya bisa jadi ada yang puasa karena ikut-ikutan, isinya pun udah puasa gak enak lah, lain. Tapi kalau puasa dengan penuh keimanan, pahalanya tinggi dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga,
buka puasa kita niku disunahkan dengan makanan yang manis. Napa mawon sing manis, Pak? Gula, leres ya. Gula, madu, napa le? Kurma. Lah sing paling disunahkan iki kurma. Nggih. Napa le? Nggih. Jadi dianjurkan yang manis, diutamakan kurma. Kalau tidak ada kurma, madu, tidak madu gula. Saged. Karena gula tebu. Pas adzan Allahu Akbar rokote tebu. Ya saat ini wonten napa? Gilingan tebu kan dalan-dalan es tebu hijau. Saged bangun iku mboten apa-apa. Dan insyaallah lebih alami ini. Jadi buka puasa dengan yang manis. Oleh karena itu jangan lupa kita selalu menyediakan kurma di rumah kita. Sebenarnya menyediakan kurma itu tidak hanya sekedar bulan puasa saja, pun di luar puasa pun kita usahakan punya kurma, karena ini salah satu makanan yang insya Allah barokah. Seperti itu, yang barokah insya Allah. Jadi malah dalam kurma yang lain, kurma ajwa ya, Nabi juga bersabda ya, barang siapa yang makan kurma ajwa 7 butir ya, maka insya Allah akan terbebas dari racun dan sihir. Jadi malah kurma itu sangat menetralisir racun utawi sihir. Nah, buat kurma ajwa kayak kurma yang ada di rumah kita. Kemudian kalau ada niku bisa dengan susu ya. Atau ada lagi mentok air hangat pun. Tapi insya Allah tiap rumah kita nggak ada gendis ya, ada gula, macam pabrik. Ali bin Abi Thalib pun menyukai berbuka puasa dengan minum susu. Imam Ja'far As-Shadiq berkata bahwa Rasulullah apabila berbuka biasanya dimulai dengan makanan yang manis. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan memakan gula atau kurma. Kemudian yang keempat, sunnah pada bulan Ramadan ini segera sholat maghrib dan membatalkan puasa. Membatalkan puasa, segera kita disunahkan untuk menjalankan sholat maghrib. Kemudian yang kelima adalah fokus beribadah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dan memberikan ampunan kepada umat Islam yang beribadah. Selain menjalankan sunnah, amalan bulan Ramadan ini bisa menunjukkan keseriusan dari hari sebelumnya. Jadi Ramadan ini monggo kita istimewakan. Dalam artian istimewa dalam beribadah, mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disamakan dengan hari-hari sebelumnya. Nun sewu, kadang bulan Ramadan banyak yang repotnya niku sanes ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bingung kate ngecat omahe, kate macam-macam lah. Padahal niki kita usahakan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ini juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Oleh 10 malam terakhir, maka Rasulullah itu malah tambah sungguh-sungguh. Kemudian amalan bulan Ramadan yang ke-6, amalan sunnah yang ke-6 yaitu iktikaf atau berdiam diri. Jadi amalan bulan Ramadan ini terkait akan jatuhnya malam Lailatul Qadar, ya, ini yang terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan, maka kita dianjurkan iktikaf atau berdiam diri di masjid dengan tujuan ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, aku pernah melakukan iktikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Aku berkeinginan
mencari Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan, aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Dalam hadis beliau, siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian maka beriktikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beriktikaf bersama beliau. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketujuh adalah amalan sunnah yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedelapan adalah amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini memperbanyak sedekah. Jadi sangat memperbanyak sedekah. Ya, meski bisa dilakukan pada bulan-bulan Shilul Tuning atau yang lainnya, tidak ada salahnya kita pada bulan Ramadan ini memperbanyak sedekah, karena nggak ada keistimewaan tersendiri. Ya. Dan ini insya Allah akan menjadi kebiasaan baik. Jadi sedekah itu banyak yang kita dapatkan. Insya Allah Allah akan memberikan hati kita niku menjadi tenang. Jadi lek gelisah niku dipakai sedekah. Apapun yang kita miliki, ya walaupun sedikit atau banyak. Ya, pikiran sumpah sedekah. Lek ada masalah ya sedekah. Ya, jadi ngoten. Lek ada niat atau hajat ya sedekah. Lek pengen anak menjadi soleh ya sedekah dengan tujuan dan berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi soleh. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kesembilan, memberikan makan orang yang membutuhkan. Ya. Jadi memberi makan orang yang berbuka juga bisa termasuk sedekah yang merupakan amalan Ramadan lainnya. Ini sebab sedekah paling utama adalah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi berbuka orang puasa, baginya pahala seperti pahala orang berbuka tadi tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Jadi ngoten. Misalnya kita, waduh saya tidak bawa apa-apa sekarang, pengen sedekah. Depan jangan masih lagi ditumit tuyo sagelas misalnya. Jadi kan sedekah kesampingnya, ini kalau sedekah kesampean. Sampingnya ngotot kita sedekah kesampean. Jadi sama-sama oleh pahalanya. Jadi enak urusan umat Islam ini. Ya. Sedekah walaupun sekecil apapun, insya Allah niku bernilai pahala. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10 adalah salah satu amalan Ramadan yang disunahkan adalah makan sahur. Ya. Ini juga merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasa dengan lainnya yang juga menjalankan puasa. Malah Rasulullah SAW bersabda, makan sahur itu mengandung berkah. Dan maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya sebiji kurma. Jadi kita niku dianjurkan bukanya pun pakai kurma, kemudian sahurnya pun dia pakai kurma. Nah ini dianjurkan kalian Rasulullah. Dan supaya kurma yang kita makan itu khasiatnya lebih, maka kita sakit membuat rendaman air kurma. Jadi misalnya panjenengan menyiapkan untuk buka niku air kurma direndam katakanlah waktu duha sakit. Berapa jumlahnya? Diusahakan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 ya, sesuai dengan selera kita ya. Jadi insya Allah manfaatnya banyak nih rendaman kurma itu ya. Sehingga ada penyakit lambung insya Allah baik ya. Sehingga ada mungkin asam urat, kolesterol dan lain-lain insya Allah baik.
Jadi yang punya masalah pencernaan itu, jangan lupa kita bisa pakai rendaman kurma. Ya, jadi ngoten. Nek sing darah tinggi, saged rendaman kurma niku dicampurin apa? Bawang putih, ya. Kita kapan habis sholat subuh dulu kita pernah bahas. Ya ternyata bawang putih itu manfaatnya kata. Ya. Ini juga tertuang dalam Al-Quran kan, bawang putih wal basoriyah kan itu ya, surat Al-Baqarah ayat 61 ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, andai kata aku ini tidak menerima wahyu ya dari Allah yang melalui malaikat Jibril, di saya aku akan makan bawang putih seperti itu. Dan beliau menyarankan para sahabatnya untuk memakan bawang putih. Tapi wonten trike, nek darah rendah, maaf bawang putih ini saged dicampur kurma, ya, atau gula atau madu, khawatir drop darahnya. Ya. Nek orang yang darah tinggi, cenderung kolesterol tinggi, ya, itu bisa dimakan dengan mentah. Ya. Yang perlu anjurkan bisa pakai sambel, ya. Terus bisa direndam kali toyo anget. Jadi panjenengan misalnya godok air panas, kemudian bawang putih niku diiris-iris, ditaruh dalam gelas, panjenengan tuangkan air panas itu dan ditutup. Ditutup kurang lebih 15 menit, baru panjenengan minum. Terus nggak sempat air putih, khusus yang sawah, biasanya ngopi, buatan apa-apa campur kopi. Jadi panjenengan nuwun sewu sing biasa ngopi, niku jangan lupa kopi ini dicampur bawang putih. Nggih. Kopi niku dicampur apa? Bawang putih. Terus caranya ya napa? Saged bawang putih ini digeprek kali gerus, dilebetaken, nggih, atau diiris-iris mboten napa-napa. Jadi ngoten. Saged didamel teng botol atau termos, didamel sangu teng sabit. Jadi ini untuk apa sebenarnya? Insya Allah bermanfaat untuk membersihkan racun dari tubuh atau membersihkan pembuluh darah, dan kata manfaat itu asam urat, kolesterol dan lain-lain. Jadi kita berobat sederhana itu insya Allah bisa, selama kita mau dan istiqomah. Masalah pun kadang untuk berbuat kesehatan ini wonten tiyang sing telaten, wonten tiyang sing telatan. Ya, telaten insya Allah yang dinikmati kesehatan. Lek telatan akhirnya penyakitnya sakit numpuk. Lek wis numpuk terjadilah komplikasi, masuk rumah sakit tambah akeh. Nah, ngoten nggih. Jadi hidup yang nikmat salah satunya adalah hidup ibadah kepada Allah, kemudian hidup juga kita sehat. Ya, sehat itu kata yang bisa kita dapat manfaatnya. Kita bisa sholat berjamaah di masjid, kita bisa baca Quran, bisa puasa, dan saling itu. Nah, ini gue mau nggih. Kemudian, waduh, ndak kober wis ngerti ngombe kopi, gawe bawang putih. Panjenengan sanjangi ten ibuke, nggih ibu-ibu. Bu, lek masak nasi, mangke diirisi bawang putih utawi dan bawang merah, kemudian ditaburkan ten magicom niku wau. Jadi saged magicom tempat menanak nasi itu diirisi bawang putih, ini kemudian ditutup, diceklek mawon. Dan insya Allah niku akan banyak manfaatnya, ya, terutama kan yang diabetes, ya, atau darah tinggi dan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan insya Allah baunya mboten anyir, niku sampun kula terapaken. Kok segone mambune gak enak, ternyata mboten. Ya. Ternyata mboten, dan insya Allah manfaatnya lebih banyak. Dan lebih lagi, wonten bapak rencang kula niku biasaan ngerebus bawang putih, terutama bawang putih lanang. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan umur mendekati 100 baru wafat. Jadi umurnya jarang sakit, bahkan anaknya bilang tidak pernah sakit, hanya sakitnya ketika sudah tua itu mau wafat itu. Dan umurnya kurang lebih 97 atau hampir 100 insya Allah. Dan itu sering ngeremus bawang putih, terutama bawang putih lanang. Saged damel sambel. Nah, jadi banyak yang bisa kita lakukan. Jadi oleh karena itu
Kenapa saya tekankan? Agar biaya untuk kesehatan kita itu tidak terlalu mahal. Jadi kita sakit menikmati hidup ini dengan kesehatan. Boleh besok mati ya mati loh, sanes ngoten. Mati memang sudah tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi proses kematian itu kita menginginkan yang terbaik. Tidak sakit-sakitan, tidak dari bungai amben, kembangnya amben. Pas sholat sujud Allah cabut kan saya mboten. Saya pas mau Quran Allah cabut kan saya. Seperti itu. Kalau ninggalin tentang Facebook tak berlapan nih. Wonten biksu nih loh, biksu ya. Buddha ya, tiap Buddha ya. Ini kok tergeletak di kasur cuma karek belum kulit, niku sampai usia 399 tahun ya. Nah tapi tergeletak kan tersiksa ya. Jadi tidak enak malah tersiksa ya. Sudah tidak jelas masa depannya ya. Kalau menurut Islam orang kafir jelas masuk neraka lamanya, na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, oleh karena itu marilah kita memaksimalkan tumbuhan yang ada di sekitar kita untuk sehat. Aku ndak bangkuti larang regane di rumah ono serai. Monggo serai pakai mboten apa-apa. Ono godhonge serai utawi buahe serai jenengan iris-iris dengan geprek dimasukaken teng toyo panas, nggih, ditutup mangke 15 menit kemudian diminum. Telaten tiap hari. Wonten empon-empon, wonten jahe, wonten napa malih? Kunir, temulawak campur wonten napa-napa. Jadi kita berusaha kembali kayak napa nggih? Model kesehatan nenek moyang kita terdahulu, gitu. Jambi-jambian. Nggih. Tuh, ndak ono apa-apa di rumah cuma ada daun kenanga. Mboten napa-napa daun kenanga. Jadi daun kenanga itu insya Allah juga sahih untuk pernafasan. Lalu kita ningali-ngeten iki daun-daun di sekitar kita ternyata banyak manfaatnya, berarti kita selalu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, apa yang Engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami dari api neraka. Karena manusia untuk bersyukur itu terlalu sedikit dan mengeluhnya terlalu banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wah, ndak duwe pohon kenanga, niku ana pohon blimbing. Nggih menapa-napa daune blimbing niku ditamel minuman. Oh, jadi banyak manfaatnya, kata manfaatnya. Nek panjenengan semerap sampai bonggole pisang niku teng Amerika niku pinten regine nggih? 85.000 kita. Debok pisang itu loh. Panjenengan boten obat iki debok pisang diombe mboten napa-napa. Bukti aneh-aneh. Alhamdulillah terbukti badak sing sarah sing sae kali debok pisang. Diiris, dikerowoki banyune diombe. Kok jeragas men. Jare Allah Subhanahu wa taala niki sampun menyiapkan kepada kita sekalian obat-obatan nggih, herba yang sudah tersedia di sekitar kita. Hanya kita sedereng semerang. Oke, betul. Jadi niku wau, mari kita usahakan kita mengkonsumsi herba yang dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa tadi sahur, amalan sunnah itu tidak melewatkan sahur. Jadi Rasulullah bersabda, makan sahur itu mengandung berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya sebiji kurma. Ada beberapa tujuan utama dari makan sahur itu sebelum berpuasa, yakni melaksanakan amalan sunnah saat Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya adalah sahur itu juga memperoleh tenaga yang digunakan untuk beraktivitas seharian saat menjalankan puasa.
Selain itu sahur juga bisa meningkatkan keikhlasan saat menjalankan ibadah puasa. Jadi tidak perlu kok luwe dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, sahur adalah makanan berkah. Maka jangan kalian tinggalkan walaupun hanya meneguk seteguk air, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Jadi sahurnya Masya Allah berkah betul. Oleh karena itu aku tinggal masjid, mari jam 3 sahur terus yang masjid. Dan terus ya apa? Panjenengan sangu tuyo, sangu air. Ketika sudah imsak panjenengan minum. Itu tujuannya apa? Ya ibadah kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi, dan juga mengakhirkan apa sahur. Tapi alhamdulillah teng Masjid At-Taqwa niki disediakan air alhamdulillah, dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada takmir dan pemuda remaja Masjid At-Taqwa Semboro Kidul ya. Semoga pahala semua kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya amalan Ramadan yang bisa kita lakukan adalah yang sering terjadi membaca Al-Qur'an. Insyaallah sampai jam itu dari Pak Karim ini. Enggak lebar mau Quran jam 2 biasanya masyaallah. Panjenengan semelekan biasanya. Enggak salah. Kiat dari. Jadi betul apa-apa melekan mriki mau Quran, nggih mari subuh turu meneh sampai zuhur biasa. Jadi membaca kitab Al-Qur'an, ya, kebiasaan bulan Ramadan ini monggo kita khususkan. Selain kita mau sarang-sarang di masjid, kita nggak ada target pribadi untuk membaca Al-Qur'an, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya begini, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ini sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di surah Al-Baqarah ayat 185. Selain itu dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah bersabda, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Qur'an bersamanya. Jadi Rasulullah niku tiap bulan Ramadan ya, tiap malamnya niku kita darusan kali malaikat Jibril tiap malam. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini ya, berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Apa? Sebab keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ya, adalah satu huruf yang dibaca bernilai 10 kebaikan. Kalau biasanya mungkin 2 kebaikan ya, atau 1 kebaikan. Niki 10 kebaikan pada bulan Ramadan, Masya Allah. Nek panjenengan sedina khatam, misalnya mantun tarawih ngaji, mantun jam 3, wonten sing kiat ya Pak. Panjenengan kiat mulai mantun tarawih sampai sahur mau Quran. Wonten gini. Menir nih. Lek keroyokan kiat nggih. Lek dhewean masyaallah. Jadi ngoten. Padahal masyaallah nggih para ulama terdahulu, para sahabat ya, para imam ya, terutama Syafi'i ya, sehari khatam pada bulan Ramadan pinten 2 kali. Piye macane surat Ikhlas ya. Ternyata beliau-beliau niki lek baca Al-Qur'an tidak sekedar di masjid, tidak sekedar duduk. Kali naiki onta, kali ngaji. Naiki kendaraan, kali maos. Dan khatam sehari 2 kali. Kali jalan ke masjid, kali ngaji, kali naik kendaraan, kali ngaji, gitu. Kali ngerjakan pekerjaan, kali ngaji, Masya Allah.
Ya teng Lamongan terus kali ngarit itu kali ngaji. Nggih ya. Teng Lamongan lho. Masya Allah. Jadi tukang-tukang ngarit itu kalau ngarit ngoceh-ngoceh, maksudnya ngaji-ngaji gitu. Bahkan ya Pak malam nanti napa cerita piyambak ini ku menangis karena ketika imam sholat niku salah bacaannya, yang menasehati itu bukan seorang ustadz, seorang syekh, sing nyalahna malah tukang becak. Jadi saya kata tukang becak ya Al-Quran. Ya Allah, subhanallah. Bahkan nanti kalau ningali cerita ya, tukang becak niku jadi kalau kita mengambil hal yang baik dari apa yang Allah takdirkan kepada kita, insya Allah banyak kesempatan untuk membaca Al-Quran. Oke. Dan ini nanti diterapkan kali seorang tukang becak ini. Jadi piyambake becak mulai tahun 8 apa kurang lebih sampai saat kurang lebih 30 tahun lah. Apa yang dia lakukan? Sambil ngenteni pelanggan, piyambake ngaji sehari bisa sampai 10 juz. Sambil ngenteni pelanggan sedina itu 10 juz, ya Allah. Jadi kali betul Quran. Terima kasih. Dan itu beliau lakukan terus. Dan alhamdulillah Allah berikan rezeki sehingga beliau bisa menjalankan ibadah haji. Dibiayai ya, rezeki dari Allah sebenarnya. Jadi masya Allah. Nah itulah keberkahan-keberkahan yang kita inginkan dalam hidup kita. Sebenarnya yang muslim itu tidak ada waktu luang. Non sewu sambil ngantri. Ngantri apa saniki sing marah? Ngantri minyak. Kali ngaji ki saged. Aduh gak iso menang Al-Qur'an ya kursi diwaca terus-terusan Al-Fatihah. Oh paling kata jenengan. Nggih. Al-Ikhlas ya saged wis lisan kita niku. Ya. Karena ibadah kepada Allah itu di mana saja. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi kita itu dianjurkan bertakwa di mana saja berada. Panjenengan tersamping istighfar astagfirullah. Jadi istighfar yang kadang ini insya Allah bisa menyelesaikan masalah kita, bisa menyelesaikan masalah kesedihan kita di dunia ini, dan insya Allah hati kita menjadi bahagia. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-12 adalah istighfar ya. Bahasan closing. Jadi perbanyak istighfar